kan IHSG ini sudah 2 hari ya berturut-turut ini sudah mengalami kenaikan cukup besar ya di atas 1% rata-rata seperti itu. Nah jadi menurut Pak Halim sendiri bagaimana Pak kondisinya ini? Apakah IHSG itu sudah mulai pulih, sudah mulai rebound, sudah mulai bottoming atau seperti apa? Ada view update-nya Pak? Oke. Pertama-tama sebenarnya saya sayang banget ya, harusnya nih kita chatting ini, kita acara ini kalau 3-4 hari yang lalu pas banget ini. Kita siap-siap atur posisi ya, tapi ya udah telat, nggak apalah. Better late than never. Iya. Based on hari ini, IHSG open gap up tutup full candle, volume ya nggak terlalu besar tapi oke lah. Boleh dibilang kurang lebih hari ini proklamasi kalau IHSG itu proklamasi kalau downtrendnya selesai gitu loh. Downtrendnya selesai, Wah, hari ini closing, sementara gap supportnya di 6.530 sementara supportnya itu. Support 16530, support 264, dan kayaknya sih kalau dilihat dari saham-sahamnya sih boleh dibilang mostly sudah bottoming ya, saham-saham seperti BRI, BCA, BNI, hmm, BRI ya. Big Bang-nya udah bottoming, udah boleh dibilang lah, udah oke lah. Tapi walaupun untuk uptrend masih perlu konsolidasi lagi. Sekilasnya gitu deh. oke, baik, 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 baik. Ini juga kayaknya karena banyak ini katalis positif juga ya dengan buyback, dengan Danantara mulai Ya, masuk ke, dan benar ya Pak? Ya? boleh dibilang seperti itulah, kayak katalisnya seperti itu, jadi harusnya mulai load up, tapi ya tetap sama ya, basicnya kita kan masih blank ini ya, blank ini ya seperti yang kata Pak Raymond tadi, ini Trump mau ngapain kita juga nggak tahu, yang kita tahu cuma IHSG sudah murah, gitu aja. IHSG sudah Hmm, murah, terus mau ngapain nih ya, IHSG murah, tapi kalau anytime dia tweet, berubah semua gitu kan. iya betul betul Pak. Oke, tapi ya ada, ya Oke, gitulah. oke, oke. Ini saya diinformasikan kalau sekarang kita IG Live-nya juga bisa diikuti melalui YouTube Live juga nih di YB Sekuritas. Ya. Oke, baik. Nah, kalau biasanya Pak, biasanya ya, kalau IHSG sekarang lagi mulai bergejolak, mulai mengalami kenaikan seperti ini, biasanya kan para investor atau trader itu mulai merasa optimis ya, mulai merasa, oh saya nih sudah yakin ini sudah murah dan mulai all in semuanya. Tapi tiba-tiba waktu terjadi lagi koreksi, mereka mulai jadi panik, mulai menjadi cemas gitu. Nah, kira-kira Pak, biasanya apa sih yang membuat seorang investor tuh bisa menjadi cemas atau panik dengan portofolio mereka tuh? Oke, biasanya paling sering itu karena nggak ada rencana, nggak tahu apa yang mereka beli, cuma ngikut-ikut orang. Terus begitu biasanya ketika market mulai balik gini kan orang-orang kan masih ragu ya. Hmm, Ini beneran balik nggak ini? Beneran bottom nggak ini? ya. Beneran murah nggak nih? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu jadi worry. Orang-orang itu worry. Jadi Hmm, biasanya kan hmm, ada istilah bullish itu dimulai ketika orang-orang worry. Climb the wall of worry. Nah, jadi ketika orang-orang worry itu biasanya bullish. Nah, kenapa pada saat itu? Karena bad news pasti masih ada. Boleh dibilang bad news tidak akan hilang. Untuk jangka pendek ini, Twitternya Pak Presiden Amerika juga kayaknya masih terus lanjut. Ya, cari musuh, cari berantem, entah tujuannya apa juga nggak ngerti. hmm, Ilmu saya belum sampai sana. Nah, kenapa orang sering ya takut-takut gitu? Karena mentalitas mereka masih short term. Kebanyakan trader itu masih hmm, short term gitu. hmm, Nah, kalau short term untuk menghadapi market yang volatile gini tentunya akan sangat pusing banget hmm. ya. Baru beli besoknya ada Twitter turun cut loss, tahu-tahu di tweet lagi, tweetnya berlawanan kayak 3 hari ini aja deh. Ya, ya. Hari Jumat dia tweet negatif kan, Senin tambah negatif, tahu-tahu Selasa tweet positif, market sebelum open positif lagi, udah swingnya kayak gede banget kan sayang banget tuh Betul, kayak gitu. betul. Nah, caranya gimana ya, planningnya dibenerin lah. Hmm, Apa harus hmm, tahu apa yang dibeli harus tahu apa, nggak usah buru-buru, marketnya toh juga masih seperti ini ya, masih masih hmm. volatile ya, jangan FOMO, mentalnya dibenerin lah gitu. Mental dibenerin. Oke. Bagaimana dengan salah satu strateginya itu dengan memiliki money management yang benar ya Pak ya? Nah, tapi Iya, manajemen. ada statement dikatakan kalau kenapa ya dikatakan kalau money management itu jauh lebih penting daripada sekedar milih saham bagus. Kan biasanya orang cenderung nanya-nanya terus ini saham apa Pak yang besok naik, saham apa yang arah besok Pak. Nah, gitu. Tapi ternyata dikatakan kalau manajemen keuangan itu jauh lebih penting ya Pak daripada milih saham yang potensi besok bisa naik tinggi. Itu seperti apa Pak? Nah, contoh yang paling simpel 3 hari ini deh. Jumat, Hmm, Sabtu, Jumat, Senin, Selasa ya. hmm, Kita udah tahu nih saham BRI bagus nih. Contohnya BRI udah
murah, kita semua udah tahu. Boleh dibilang satu BI udah tahu kalau BRI Mandiri ini dalam posisi murah kan, kita sudah tahu. Betul, Dividen ya. yield 10%, earning kemungkinan ya flat cenderung ke arah naik kan. Jadi secara dividen oke, secara NPL oke, secara boleh dibilang cukup oke lah secara valuasi. Tapi kena Twitternya Mr. Trump, netbanknya asik, kalau kita nggak ada manajemen, kita nggak tahu masuknya di mana. Hari Kamis kita beli, Jumat Trump tweet negatif kita jual, Senin kita habisin, tahu-tahu Selasa rebound kayak gini. Kan sayang banget, Selasa rebound, hari Rabu naik tambah tinggi, kita kejar, misalnya kita kejar hari ini. Kita kan nggak tahu nanti malam ada apa. Ya, betul. Kalau kita, nah kayak gitu-gitu, kan sayang gitu loh. Padahal kita tahu nih saham murah, kenapa nggak diakumulasi aja pelan-pelan gitu. Pakai atur, kapan kita beli, kapan kita jual gitu diatur. Supportnya dijaga gitu. Ya, jadi karena jangan buru-buru intinya. Bahkan kalau berarti kalau meskipun kita pilih saham yang bagus sekalipun, kalau kita nggak punya manajemen yang benar, tetap kita bisa boncos juga ya? Wah bisa, kalau apalagi saat-saat seperti ini ya. Saat-saat di mana IHSG 1-2% udah kayak mainan aja ya. Boleh dibilang kayak gitu ya. Plus 1, minus 1 udah kayak mainan aja nih kayaknya nih. Boleh dibilang ya seperti katanya Prime Ministernya itu ya, Singapura ya. Ini teori ekonomi nggak laku semua nih. Bahkan Ibu Sri Mulyani juga bilang nih, teori ekonomi yang lama sudah nggak berlaku nih. Kalah sama Twitter semua nih kalau short term. Ya, tapi kalau long term ini saya selama liburan pasca ini saya agak ya review lah. Kita kan ada break 1 minggu kan, saya ada baca-baca. Orang seperti Warren Buffett itu kan sudah boleh dibilang sudah tahunan ya, ini keadaan kayak gini, keadaan volatile seperti ini mungkin dia udah ngalamin 1-2 kali ya. Iya, dia bilang ya kalau mahal ya dijual, kalau murah ya dibeli. Dia prinsipnya dia gitu aja kan. Kalau murah beli gitu ya. Kalau murah beli, diatur, jangan sampai panik gitu. Intinya kan gitu, valuasi murah masuknya pelan-pelan gitu aja kan. Ya, yang penting kita atur lah. Jangan sampai buru-buru. Orang seperti dia bisa dengan tenang aja bisa, kenapa kita harus buru-buru short term gitu loh. Gitu. Okay. Kalau nggak salah, saya dengar katanya ini ya Pak, kalau Warren Buffett sendiri setelah dia berumur 60 tahun, dia baru bisa memperoleh 90% dari kekayaannya. Betul. Itu diperoleh setelah dia umur 60 tahun ya Pak ya? Boleh dibilang seperti itu, tapi kalau boleh dibilang itu efeknya compounding ya. Compounding itu kan semakin lama kan semakin kencang, jadi kelihatannya aja gede, padahal secara persentase fatal, boleh dibilang antara 15 sampai 25% lah dia. Setiap tahunnya. Tapi karena modalnya kan tambah lama tambah besar, jadi secara persentasenya juga di belakangnya dia semakin gede gitu. Ya. Sebelum kita masuk ke compounding, mau tanya dulu Pak, ini yang dari tadi kalau kita ngomong money management, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan money management itu Pak? Nah, pertama kita harus lihat sahamnya dulu ya, mana saham yang bagus ya. Saham yang bagus ini dalam arti gini, saham yang kita tahu nih fundamentalnya bagus, dan kita bisa, kalau kita keep lama ini, cek-ceknya gede banget. Biasanya dilihat, yang paling sering dilihat dari growth atau enggak, terus ada dividennya enggak. Nah, saat-saat seperti ini dividen penting banget. Kenapa? Minimal itu yang kita dapatkan kalau ini krisisnya berkepanjangan. Seandainya krisis berkepanjangan, bursanya terus turun, kita udah tahu reward kita berapa, paling sedikit. Dari dividen itu kita sudah tahu rewardnya berapa, paling sedikit. Nah, jadi setelah tahu sahamnya, kita tahu rewardnya berapa, baru kita mulai atur. Kita batasin dulu. Seandainya market turun segini, kita mau masuk berapa persen. Kita atur kira-kira kita mau masuk berapa lama gitu. Jangan all in ya. Kalau all in saat seperti ini, ya itu kena tadi itu. Contoh paling simpel ya 3 hari inilah. 3 hari tradingnya udah bikin orang contoh lah, yang baru kejadian aja loh. Kalau kita nggak ada money management yang benar, pasti habis di 3 hari ini. Padahal naik ya. Turun 2 hari, naik 2 hari. Totalnya naik. Iya. Tapi kenapa ya Pak, kalau meskipun kita udah tahu money management itu benar, tapi kenapa banyak diabaikan juga, terutama oleh investor pemula? Mentalitasnya. Mental ini yang penting nih ya. Kebanyakan orang itu, ini saya juga sering lihat akhir-akhir ini, mereka bingung short term gain itu gimana. Apalagi kita lihat di Instagram, lihat medsos ya,
orang-orang pada promonya itu apa yang bisa kamu dapat naik 20%, naik 10% gitu. Jadi FOMO lah. Wah, mereka bisa, kayaknya bisa. Padahal cara itu kan ya nggak gampang dilakuin. Nggak semua orang bisa makan cara seperti itu. Cara gampangnya ya ini pelan-pelan aja naik gitu. Hmm. Oke, oke. Jadi jangan Nah, terus terlalu terfokus short term game lah. Lebih saham ini kan dasarnya kan investasi jangka panjang ya. Walaupun bisa dipendekin, tapi dasarnya adalah jangka panjang dulu. Kalau jangka pandangnya oke, ya udah kita main jangka panjang dulu gitu loh. Apalagi seperti sekarang, jangka pendeknya kan susah buat ditebak. Boleh dibilang dengan kondisi sekarang ini, jangka apa yang akan terjadi besok, kita kan nggak tahu. Anytime bisa berubah kan. betul, Pak. Tapi apa yang terjadi dari jangka panjang kemungkinan besar naik. Boleh dibilang dengan kondisi seperti ini, dengan valuasi segini, jangka panjangnya naik. Tapi jangka pendek, orang-orang nggak tahu. Gitu. Oke. Nah, kalau gitu berarti kita sebenarnya view-nya itu nggak, kalau misalnya kita lihat dari chart itu kan mungkin kita kebanyakan untuk trading kita hanya lihat secara jangka pendek ya, mungkin seminggu, sebulan gitu. Apakah kita harus tarik sampai berapa tahun gitu atau gimana? Tergantung kondisi ya, apakah saham itu bisa dilihat secara jangka panjang? Nggak semua saham bisa dilihat secara jangka panjang. Ada saham yang cuma bisa dibuat trading aja ya. Kalau cuma bisa dibuat trading ya trading aja, jangan dilihat jangka panjangnya. Tapi kan kebanyakan saham kalau seperti saham-saham yang dividennya besar tuh ya, dividen besar yang kasih dividen yang bisa dihitung fundamentalnya simpel-simpel gitu, rata-rata bisa dilihat jangka panjang. Kita lihat secara historis ya, 5-10 tahun yang lalu gimana. Kayak contohnya paling simpel ini kayak BRI ya, 5-10 tahun terakhir dividennya kan rata-rata dividennya dia bagi dividen antara 60-80% kan. Kita hitunglah kalau PI-nya 8, dia bagi kan berarti sekitar, kalau seandainya dia nggak growth aja, itu dividen yieldnya per tahunnya antara 8-10% dari harga sekarang. Ya udah, jadi in case taruhlah BRI nggak growth untuk 2-3 tahun ke depan, itu sudah jelek buat BRI ya. Dengan kondisi market apapun, itu udah cukup jelek buat BRI ya. Berarti harga sekarang kan sudah cukup murah. Ya tinggal kita lihat aja asingnya mau buang sampai seberapa. Ya, jangka pendek pasti akan sangat volatile ya. Volatile. Jangka pendek akan sangat volatile. Syukur-syukur volatilenya naik terus ya. Tapi kan ya nggak bisa berharap seperti itu ya. Ya, kalau turun kita mulai masuk pelan-pelan, nanti naik jual. Kalau misalnya disuruh minta Pak Halim, misalnya ada pilih satu saham yang bisa dipegang 5-10 tahun. Saham apa itu, Pak? Paling simple ya. Paling simple Big Bang. Untuk Indonesia masih Big Bang. Memang kelihatannya untuk jangka pendek tidak akan naik ya, tapi kalau untuk dibandingkan taruh deposito, Big Bang masih lebih bagus. Sementara ini untuk hari ini ya, karena kita kan nggak tahu kebijaksanaannya Trump mau gimana. Bullnya juga baru mulai nih, boleh dibilang bullnya baru jual. Ya, sementara Big Bang dulu. Oke, berarti ya nanti sambil itu ya, nanti sambil jalan pelan-pelan kan mulai kelihatan. Mulai kelihatan kira-kira yang mana yang bisa dibeli, baru ntar mulai akumulasi yang second liner gitu. Nah, kalau ngomongin soal saham dividen, penjelasan sebenarnya saham dividen itu apakah sekedar perusahaan yang membagikan dividen atau ada kategori tertentu nggak baru saham itu bisa dibilang saham dividen, Pak? Konsisten. Contohnya kayak tadi BRI, berapa tahun terakhir dia bagi berapa? Dia bagi berapa persen? Berapa persen dari keuntungan? Kalau BRI kan antara 60-7 lagi. Ada contoh lagi yang agak simpel itu HMSP. HMSP itu kan setiap tahun dia hampir bagi seluruh keuntungannya kan 100% kan. Berarti kalau HMSP taruhlah di PI 10, dia dividennya 10%. Artinya dia boleh dibilang sekarang udah mulai flat ya. Setelah cukainya nggak naik. Jadi kan EPS dia 57. Berarti diasumsikan nanti bulan Mei ya, kalau nggak bulan April, bulan Mei dia mau RUPS, baginya 10% kan, 57 lagi kan. Berarti kalau harganya sampai 500, murah atau mahal? Cukup murah kan? Murah. Betul. Iya, seperti itulah. Ya. Jadi dividennya 10% cukup murah kan? Ya, seperti contoh gitu. Jadi kita lihat untuk 5-6 tahun yang lalu, bagi dividennya berapa persen keuntungannya, terus kita proyeksikan ke depannya keuntungannya akan seperti apa. Kalau kebetulan kalau HMSP ke depannya kan flat. Ya, jadi kita nggak bisa proyeksi PI-nya gede-gede ya. Ya,
harga segini oke lah. Nah, kalau BRI BCA kan BRI BNI itu kan cenderungannya earningnya naik ya, konsisten naik. Apalagi ini BCA tadi sedang mengeluarkan Q1-nya ya, labanya naik 9%, loan growth-nya naik 13%. Berarti boleh dibilang bank-bank yang lain, big bank lain, loan growth-nya juga akan naik. Kalau loan growth-nya naik ya mungkin tahun ini earning-nya flat, tapi tahun depan earning-nya juga akan. Kalau earning-nya naik ya dividen 10% kan cukup murah gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Betul. Oke. Tadi ada teman-teman yang bertanya, nanti kita akan jawab setelah kita bincang-bincang dengan Pak Halim ya. Oke, berarti tadi Pak Halim sendiri udah jelasin ya, saat pasar sedang volatile, strategi berbasis dividen itu bisa jadi lebih menarik daripada mengejar capital gain ya, betul ya Pak? Lebih menarik karena lebih aman. Kita bisa expect apa yang akan kita dapat. Iya, apa yang kita dapat gitu. Jadi startnya jadi nanti ketika pasarnya mulai berbalik ya, nah ini kan sudah lewat nih kan, kayaknya seperti mulai bullish kan, baru kita susul foto yang lain gitu loh. Nah mungkin sebentar lagi mungkin Jumat ya, mungkin Jumat ini kita kan ada morning juice ya, mungkin kalau kondisinya gapnya nggak ketutup ya, kalau gapnya hari ini nggak ketutup, mungkin saya akan itu kata-kata saya yang dulu, lebih baik salah beli daripada salah jual. Kita lihat deh, syaratnya ya itu gapnya hari ini jangan ketutup dulu. Gitu. Oke, menarik. Oke. Ya, jadi tadi, tapi penting ya, kalau soal dividen tadi, kalau dari Pak Halim sendiri biasanya kalau sudah mendapatkan misalnya dividen itu biasanya di reinvest lagi atau itu Pak, ditarik biasanya? Ini sayangnya kalau saya untuk beberapa saham di luar negeri ada pilihan memang, ada pilihan metode reinvest ya. Tapi untuk saham Indonesia kebetulan tidak ada, kita terima uang ya. Kalau biasanya kita terima uang kan beberapa hari setelah ex dividen kan ya. Kan tidak langsung ada jeda 1-2 minggu kan. Nah kadang-kadang harganya kayak seperti BRI gini udah naik duluan ya berat lah. Ya nanti uangnya kita, kalau maunya sih di reinvest, tapi kalau sahamnya udah keburu naik, ya udahlah diterima cashnya dulu, kapan-kapan diinvest ke saham lain. Idealnya sih di reinvest. Idealnya sih di reinvest. Iya, idealnya. Tapi di kita belum ada fasilitasnya Mas. I see. Nah, kalau misalnya saya mau nanya ke teman-teman yang menyaksikan live pada hari ini, kalau teman-teman semua dapat dividen ya, biasanya langsung ditarik buat jajan, langsung dimasukin lagi ke saham, atau mungkin ada yang belum pernah terima dividen sama sekali, bisa ditulis di kolom komentar ya. Kita juga pengen tahu gimana pendapatnya teman-teman semua. Nah, oke, kalau begitu dari compounding, kalau saat ini Pak ya, bisa dibilang kan kalau kita kan sekarang ini ngomongin soal pengetahuan itu banyak sekali ya, kita dapatin di YouTube lah, entah di grup-grup di mana pun juga banyak banget pengetahuan sama emosi, sama psikologi, sama mentalitas, mana yang lebih penting, Pak? Nah ini, yang di YouTube lebih penting psikologi. Psikologi lebih penting. Kenapa? Nah, soal pengetahuan ini boleh saya kasih masukan dikit ya. Pastikan yang kita lihat tuh pengetahuan, bukan pendapat seseorang. Soalnya yang sering saya lihat ini kalau di Instagram, di medsos itu kan orang kadang kan cari follower ya. Cari follower itu kebanyakan isinya itu apa yang menarik gitu loh. Apa yang kita mau lihat, FYP ya, ada FYP apa yang mau kita lihat, bukan apa yang sebaiknya kita ketahui. Bukan what you need to know, but what you want to know. Jadi ya perhatikan tuh lah, belum tentu yang kita lihat itu pengetahuan, tapi cuma apa yang mau kita lihat aja. FYP kan. Bias jadi ya. Iya, jadi bias banget. Jadi pastikan gitu pengetahuan dan betul-betul bisa diterapkan gitu loh. Iya. Ya, saya juga ingat dulu pertama kali masuk saham juga karena nggak tahu mau cari di mana, carinya orang-orang yang di IG-nya atau di grupnya itu yang promote cuan-cuannya itu, Pak. Jadi ketika melihat cuan itu langsung melihat, wah ini orang ini pasti ciamik ini, pasti hebat ini, langsung join. Ternyata jadi cuci piring. Seringnya kayak gitu kan sih. Ya karena kita lebih fokusnya ke potensi profitnya. Iya. Nah, kalau misalnya Pak, ini jadi kenapa investor itu semua itu perlu menyadari kalau kesabaran waktu di pasar itu lebih powerful ya daripada mencoba untuk jadi peramal pasar, atau maksudnya itu kayak nebak kapan pasar itu bottoming atau kapan itu high, seperti itu ya.
Gini, kenapa itu lebih penting, kesabaran lebih penting? Karena overall ya, market itu karena stock market itu sifatnya inflationary, sifatnya inflasi. Kalau ditarik panjang, chance-nya gede banget. Secara jangka panjang, stock market kemungkinan besar kalau fundamentalnya bagus, pasti naik. Kemungkinan besar naik. Hampir boleh dibilang di atas 90% itu naik arahnya. Karena yaitu inflasi. Nah, Nah, kenapa kita tidak boleh buru-buru? Saya ini quote yang saya pelajarin dari yang saya pernah baca. Warren Buffett pernah bilang gini, Berkshire Hathaway itu perusahaannya dia, kan vehicle-nya dia. Seandainya dia memakai margin, ekuitas dia itu mungkin sekarang akan jauh lebih besar. Dia bilang seperti itu. Tetapi mungkin ada beberapa malam yang dia tidak bisa tidur karena berkeringat, melihat volatilitasnya market. Dan itu mungkin akan efek ke pengambilan keputusannya dia berikutnya. Jadi dari kata-kata itu kita bisa simpulkan kalau yang penting itu ketenangan kita dalam eksekusi. Kita planningnya gimana? Karena sifatnya market itu kan cenderung naik. Ya udah, jangan buru-buru. Kalau emang kita udah yakin dengan fundamentalnya, baru kita masuk, dan masuknya itu pelan-pelan. Nggak usah buru-buru, selalu ada uang kok. Cuman kalau ketika marketnya jelek, ya stop dulu. Nggak harus hari ini. Tapi ketika marketnya jelek, ya dihindarin dulu. Kalau marketnya udah murah, masuk. Kalau mahal, biarpun kanan kiri rame gitu, ya minggir dulu. Kayak gold gini kan, gold yang 2 hari ini terakhir kan naik sampai gila-gilaan ya. 2% tiap hari, 2%. Wah, saya bilang ini udah FOMO nih. FOMO nih, tapi ya susah. Mau jelasin ke orang tanya, gold berani beli nggak? Saya bilang, kalau kamu lihat besok, saya juga nggak tahu. Besok bisa aja naik 2% lagi kan? Tapi biasanya kalau sudah gini, endingnya nggak pernah bener gitu. Kayak kemarin tahu-tahu sehari turun 5% kan? Ya kayak tadi pagi itu ada yang tanya itu, waduh saya tadi pagi dengerin Morning Juice, ada yang tanya, kalau MBKA beli 1760 gimana? Aduh, saya pusing, ini FOMO nih pasti nih. Secara teknikal kan sudah nggak ada kan, saya tadi aduh sayang banget FOMO-nya. Kayak gitu-gitu yang mesti dihindarin lah. Kalau udah naik banyak-banyak, dihindarin dulu. Oke. Ya karena pada saat naik itu juga banyak news-news yang berita-berita yang positif, yang bagus gitu. Jadi pada makin takut ketinggalan kan. Dan kalau kita buka medsos, pasti semuanya pada bilang buy gold. Karena FYP kita, bukan karena semua influencer itu bilangnya buy gold ya. Ada yang bilang FOMO, ada yang bilang jangan FOMO, tapi karena FYP kita, ya, karena algoritma FYP kita itu kita bukain yang berita bagusnya gold aja ya, otomatis yang tampil itu goldnya aja gitu loh. Jeleknya Instagram ya itu saya baru sadar, wah iya kayak gini nih. Iya betul. Ini dari Adar 19 ada bilang kalau dividennya buat beli saham murah waktu X-date. Ya itu juga bisa tuh, banyak kan saham murah. Pastikan sahamnya itu murah ya, secara fundamental murah beneran loh ya. Bukan karena murah karena turun banyak ya. Kan ada saham yang walaupun turun 90% pun masih mahal ya, gitu aja sih saran saya sih. Nah, tapi kalau ngomongin murah itu kan, murah itu masih bisa lebih murah lagi, Pak. Bisa, betul. Mira itu masih bisa murah lagi. Saham yang secara fundamental murah pun masih bisa lebih murah lagi. Makanya jangan panik kalau udah dapat itu kan. Ini pengalaman saya. Ini saya panik banget nih. Ini ya saya panik karena saya nggak ada planning. Indosemen itu saya udah banyak bilang ini murah nih. Waktu 5.200 di bulan Maret saya bilang murah. 5.200 bilang murah, diturunin ke 5.000 saya masih bilang murah. Tapi karena saya masuknya asal-asalan, nah ini masuknya asal-asalan, aduh ini kok diturunin terus sih, jangan-jangan ada masalah juga nih. Wah kacau. Saya kacau, akhirnya saya cut loss di 4.800, turun tidak saya beli. Nah itu contoh money management. Saya tidak ada persiapan, juga mau liburan panjang, udah kacau semua, money managementnya kacau di Indosumet, akhirnya saya cut loss gitu. Coba nanti cut loss kan lumayan. Saya udah tahu murah, saya tahu ini saham murah, saya tahu ini fundamentalnya bagus, dikip lama nggak apa-apa, tapi karena saya nggak ada persiapan mental, nggak ada persiapan money management, endingnya cut loss. Sayang kan? Ini baru aja berarti Pak nih ya? Iya, baru bulan Maret. Saya masih ingat tuh, saya beli 5.200, 5.000, cut loss-nya 4.800. Masih ingat saya kali itu. Sakit kan? Kalau lihat harga sekarang sakit itu. Wow. Berarti ya kan? Maksudnya Pak Alim sendiri udah berapa tahun ya di market Pak?
dari 2003, masih 20 tahun. Ya 20 karena tahun tuh masuknya masih bisa iya, nih Pak ya. iseng, karena ya itulah, maka di market jangan sering iseng. Ya Nah, kita pun kadang-kadang ingin main-main, nah itu kayak gitu kan nggak boleh. iya. Isengnya, Oke. isengnya berbuah kesalahan kan sayang, kesempatan dibuang gitu aja. Tadi Pak Halim bilang asal-asalan tuh seperti apa Pak? Jadi maksudnya nggak ada, pokoknya Nggak ada asal planning, taruh. saya cuma tahu ini murah, ya asal taruh aja. Nggak ada planning seandainya dia turun, saya mau ngapain. Hmm, Mau ngapain sampai seberapa itu loh, nggak ada planning. Coba saya ada planning gitu, diatur gitu kan lumayan mestinya itu. iya iya. Iya. Jadi apakah Gitu. bakal cut loss atau bakal average down lagi Nah, seperti ya itu Pak ya? itu. Iya. Per Atau kan situasinya. karena Oke. saya tahu murah kan. Kalau saya udah tahu murah ya udah. Next plan-nya saya mau masuk masuk di mana kan? Kalau turun mau Iya average down di mana gitu aja sih. iya iya. Iya. Oke. Dividen juga Ya, lumayan itu. oke. Nah, kalau Hmm. buat teman-teman yang mau bertanya tentang apapun juga, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jadi kalau sekarang harganya berapa Pak kalau boleh tahu? Indosemen terakhir lihat 45.400. Kalau nggak salah ya. Aduh sakit itu. Kalau lihat oh Oke oke. 5.300 sempat ya sakit. Wah, Tapi catnya bagus loh. Udah rounding bottom. Catnya bagus iya iya. banget itu. Ya, miss Oke, jadi opportunity lah, sayang. ya ya. Tapi yang penting kita terus belajar ya dari kesalahan-kesalahan dari pengalaman itu ya. Jadi ya, sebenarnya kalau dari setelah kita membuat kesalahan atau apapun itu juga, apakah memang is a good idea untuk bisa tulis, untuk bisa dicatat gitu Pak, sebagai reminder? Bagusnya dicatat, tapi minimal kita ngakuin kalau kita berbuat salah. Oh, oke, nggak denial ya. Ya, ya, itu biasalah. Stock market kita make mistake is everyday life lah, boleh dibilang gitulah. Hmm, Everyday life kita make mistake ya. Stock market nih, kalau saya bilang boleh bilang ini pasarnya isinya penyesalan ya. penyesalan nih. Iya, support dan resistance nyesel kenapa jual kecepatan, nyesel kenapa nggak beli, nyesel kenapa cut loss ya, biasanya pasar penyesalan. Ya, jadi kalau kita nggak pernah nyesel berarti ada yang salah gitu. Iya. Oke oke oke. Nah, Ya. pertanyaan terakhir ini Pak, kira-kira bisa nggak dibagikan beberapa tips praktis ini dalam manajemen keuangan atau manajemen risiko supaya yang bisa diterapkan ya, yang praktis supaya bisa diterapkan supaya portfolio kita tuh bisa lebih tahan banting tuh menghadapi volatilitas itu Pak. Ini pastikan fundamentalnya tahu. Itu Hmm, yang paling penting. Fundamental yang kita beli tahu dulu. hmm, Kita maunya apa dulu? Kenalin diri kita dulu. hmm, Kita maunya invest atau maunya trading? hmm, Jangan dibolak-balik. Habis invest trading, kacau hasilnya. Yakin hmm, saya. Kalau kita dari trading lalu kita tarik ke invest dibolak-balik bolak-balik, endingnya malah kacau. Jadi kalau kita hmm, masuk saham memang tujuannya buat invest, ya buat invest. Kalau memang buat trading, ya buat trading. Jangan oke, sesekali yang buat invest dibuat trading, yang kalau invest dibuat trading masih oke lah, biasanya nggak terlalu jelek hasilnya. Yang sering masalah itu yang rencana asalnya buat trading dibuat invest. Itu oke, paling sering kacau. Jadi rencananya cuma trading 3-4 hari, karena turun dibuat invest jadi lama. Itu yang nggak boleh. oke, Jadi saham yang tadinya rencana cuma buat trading 1-2 hari, karena harganya turun, nggak mau cut loss dibuat invest. hmm, Jadi panjang banget. ya ya, Atau invest yang kita nggak tahu fundamentalnya, itu juga jangan. Itu. oke. Itu salah satu kesalahan yang memang sering ditemukan ya Pak ya. Wah, sering banget. Yang Sering paling banget sering ya. itu jangka Hmm, pendek, yang rencana jangka pendek karena salah dibuat jangka panjang, itu sering banget itu. Dan hmm, itu biasanya endingnya jelek. oke, Endingnya jelek biasanya. ya, baik baik. Pak, ini tadi ada yang bertanya soal PTPP, Pak. Gimana view-nya? Oh iya, PTPP ya, PTPP ini saya secara di antara semua Adikarya, Wika itu sekarang secara keuangan dia paling bagus. Wajar aja dia naik. Hmm, Tapi valuasinya dia juga udah nggak murah, apalagi yang kita nggak tahu ini mau jadi di merger nggak nih sama Wika. Kalau jadi di merger sama Wika ya hmm, PTPP jadi jelek hmm, dong. ya, Ya betul kan? betul. Wikanya Ya, kayak gitu, rugi betul. 3 triliun dari kereta cepat aja rugi 2-3 triliun. Hmm, PTPP mana kuat nanggung kayak gitu. Jadi ya buat saya ini bukan saham buat invest tapi saham buat teknikal. Nah, secara teknikal kayaknya udah sampai target nih ya. Dia ada resisten di 350 ya. hmm, Di resisten 350 pasang trailing stop aja kalau ada sih. Kalau menurut saya ini bukan saham invest, cuma buat saham trading aja. trading ya. Oke, baik baik. Hmm. Ini terus ada yang bertanya soal saham Antam, Pak.
Antam, lagi di PS hype, di hype. type. Antam nih katanya ikut gold. Nah ini yang saya mau itu. Jujur secara Antam saya kalau saham udah seperti ini saya avoid dulu ya. PI-nya dia 13 nggak murah, nikelnya turun. Antam kan mostly earningnya dari nikel ya. Walaupun penjualannya dia dari gold, tapi earningnya tetap dari nikel. Source of income-nya dari nikel. Nah, kalau biarpun goldnya naik seberapa, kayaknya nggak terlalu, ya memang pengaruh ke Antamnya, tapi nggak sampai gimana gitu. Ya, jadi kalau mengikuti hype-nya gold, ya secara teknikal aja. Jangan sampai dilihat karena gold naik, harusnya earning Antam naik itu totally wrong lah menurut saya. Jadi ikutin teknikal aja. Secara teknikal dia hari ini mantul di MA5 ya. Mantul di MA5, jadi kalau punya gold aja support satunya di 2000 di low-nya hari ini sekitar 2000 berapa ya? 2030 ya. Ya pasang trailing stop di 2000 lah. Kalau dia below 2000 out dulu lah. Gitu. Oke. Baik, itu untuk Antam. Ini dari Nanang, dari Benga dan ITMG gimana Pak? Benga hari ini besok turun apa bisa diserok? Benga ini kumnya tinggi, kalau sampai 1.700 sih saya beli, cuma kayaknya enggak deh. Hari ini 18.55, besok support 17.20, parnya 17.20. Jadi kalau bisa 16.80 mungkin boleh, itu ada support di gap ya. Ada support gap di 16.50 ya. Kalau dia diskon ke 16.50 mungkin boleh masuk untuk jangka panjang ya. Untuk jangka pendek kurang menarik sih. 16.50 lah. Jadi parnya dia besok kan, dia hari ini close di 18.55 ya. 50 jadi sekitar 1.700-an kan. Ya tunggu 16.50-an lah kalau mau lah. Ada support gap kan di sana. Ya. Oke. Terima kasih untuk Nanang. Ini ada salam dari Englis. Selamat malam Pak Halim, Pak Raymond. Selamat malam juga Englis. Oke, ini dari Sodik ada pertanyaan mengenai Clio, Pak. Clio soal saham bonus tadi saya Pak. Iya, saham bonus. Saham bonus gimana? Ini boleh dibilang nggak berarti apa-apa ya saham bonus ya. Saham bonus itu ya sudah sama kayak stock split lah, nggak terlalu menarik lah buat saya sih. Ya Clio secara valuasi sahamnya kurang liquid juga, boleh dibilang nggak terlalu liquid sahamnya. Kalau kita masuk banyak juga biasanya nggak bisa naik kenceng, sahamnya kurang liquid juga lah ini. Ya valuasi nggak murah, main teknikal aja lah, teknikal jaga size lah ya. Kalau size-nya terlalu gede biasanya dia agak sedikit ya tanda kutip nakal gitu lah. Kalau jadi pure technical ini mainnya nih. Technical ya. Oke. Nah, terima kasih untuk Sodik. Berikutnya ada yang bertanya soal PGEO dari Ari. PGEO, ini PGEO ini gini. Loh, kok putus ini. PGEO ini salah satu saham yang saya masukin buat list saya. Dari 2 tahun ini saya masukin buat list saya, tapi sayangnya gini, yang saya tidak suka earningnya dia tahu-tahu turun. Nah, ini untuk saham renewable energy kan harusnya growth-nya bagus ya. Growth-nya bagus, saya tidak ngerti kenapa dia bisa turun. Ya terpaksa untuk sementara kurang menarik ya. Boleh dibilang kurang menarik, ini udah kena resistennya. Secara teknikal kurang menarik sih. Secara valuasi kalau earning-nya turun dia dihargai di PI 10 juga masih mahal. Sedangkan saham-saham energi lain rata-rata PI-nya di bawah 6 ya. Jadi sekarang ya kurang menarik sih PGO-nya. Kalau mau beyond weakness boleh, tapi tunggu di bawah 800 lah. Oke. Baik. Terima kasih untuk Ari pertanyaannya. Berikutnya ada Auto, Pak. Ada. Dari Wah, Auto ini saham favorit saya. Ketinggalan ini saya ini. Loh, wah ini enggak. Oh, ini chartnya. Auto ini dividennya oke, cuman kayaknya earning. Auto ini menariknya apa? Walaupun penjualan mobilnya Astra turun, earningnya Auto nggak terlalu turun. Itu sudah dari tahun lalu. Nah, saya nggak tahu kenapa. Ada yang bilang teman-teman ada yang bilang karena Auto ini penjualan mobil itu yang turun tuh mobil baru. Sedangkan mobil second masih lancar. Second masih ya. Jadi makanya Auto nggak terlalu parah, turunnya nggak terlalu parah. Nah ini saya nggak tahu benar atau enggak. Boleh dibilang secara earning dia turun nggak banyak, PI-nya ini masih murah, valuasi dividennya juga lumayan kok. Dividennya lumayan lah. Dengan pasar kayak gini boleh dikip deh, apalagi dia tempo hari turun langsung balik ya.
turun di bawah 1900, 1800 langsung balik ya. Boleh dibilang 1800 itu akan jadi support kuat dan kayaknya akan sangat jarang untuk direvisit ya. Tapi kalau naik terlalu banyak sampai di atas 2200, 2500 ya dijual dulu lah. Saham dividen kan ini gitu, naik banyak susah, tapi turun banyak juga susah. Kalau naik terlalu banyak ya dijual dulu. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan ini ada pertanyaan apa tadi ini? TPIA Pak. Nah, tadi. TPIA. Dari Lakimi. Oke, sebelum jawab TPIA ini saya jelasin dulu ya. Ini lebih banyak pengaruhnya ke overall market. Overall market ya IHSG ini sekarang ini kan hari ini dia open gap up ya. Open gap up. Nah, open gap up breakdown trend. Open gap up breakdown trend. Biasanya kalau IHSG sampai open gap up breakdown trend ini dia akan mulai konsul dengan kecenderungan uptrend selama gapnya nggak ditutup. Jadi perhatikan juga IHSG-nya gimana. Selama gap IHSG ini yang hari ini, ntar ya saya lihat hari berapa. Open high, selama 6.550 ini nggak ditutup, kemungkinan besar big gap akan naik. Nah, TPIA ini kan salah satu big gap ya. Salah satu big gap, boleh dibilang big gap, walaupun fundamentalnya mahal, apalagi dia mau ada corporate action ya. Nah, mau IPO, kalau punya, perusahaannya. Iya, anak perusahaannya mau IPO, dia di atas 3 MA. Nah, kalau punya gimana? Hold dulu, jaga supportnya. Kalau dia break 7.200 out, target jangka pendek dia di MA 200, di 8.200. Di 8.200 itu ada resisten MA 200, kemungkinan kalau dia sentuh itu, dia akan pullback dulu. Pullbacknya sampai berapa? Kemungkinan sampai 7.600. Jadi kalau mau nambah di sekitar 7.600 dengan stop loss di 7.200 gitu. Oke. Keep, coba keep. Saya sendiri punya. Saya akan coba keep sampai anak perusahaannya IPO dulu. Tapi kalau seandainya dia break di bawah 7.200, saya out dulu. Ini pure corporate action ini. Kapan ya IPO-nya, Pak? Nah, belum tahu. Masih cari-cari underwriter dan kayaknya cukup lama sih. Jadi nggak akan cepat kayaknya. Oke. Nah, Pak Alim tadi bilang selama gapnya IHSG tidak ditutup, apa yang terjadi kalau ditutup, Pak? Kalau ditutup mulai lagi. Sideways lagi, bisa turun lagi. Kemungkinan turun ada gitu ya? Ada gap yang kedua. Gap yang kedua cuma kayaknya agak jauh. Yeah. Gap di bawah yang kedua itu 6.100. Nah, itu kayaknya nggak ketutup deh. Yang 6.100 ini nggak ketutup. Nah, yang kedua ini biasanya nggak ditutup, tapi ya nggak tahu lagi ya. Biasanya nggak ditutup. Nanti yang ketiga baru ditutup. Yang kedua ini tutupnya nanti ketika bearish, ketika marketnya turun lagi, dia biasanya baliknya ke arah sini. Tapi sementara kita naik dulu deh. Oke. Gitu. Baik. Ini dari John Ciuman, ada PANI, PTRO, dan MDKA. PANI, PTRO, PANI ini naik ya nih, masih aneh. Full candle oke, cuma ada resisten kemungkinan kalau jangka pendek mungkin bisa 13 sampai 14 ribu ya, tapi nggak tahu kuatnya sampai seberapa. Kalau berani, dia kan opennya gap up ya hari ini. Open gap up ada support, di hold aja lah, coba di swing sampai laporan keuangannya keluar, apalagi satunya keluar. Oh ya, ini habis ini kita kan bulan Mei ya. Ya. Iya, sell in May and go away biasanya gitu ya. Nah, ini kenapa saya nggak mau terlalu bilang walaupun bullish tapi jangan terlalu agresif karena setelah bulan Mei itu biasanya kalau antara Januari Februari sudah ada crash, bulan Mei-nya cenderung konsolidasi. Merah tapi nggak merah dalam. Jadi, tapi kita atur portofolio nanti di bulan Mei, ya memang minus 1-2% lebih cenderung ke arah atur portofolio. Nah, setelah bulan Mei, ada 3 bulan bonus lah. Mei, Juni, Juli itu, Juni, Juli, Agustus biasanya seringnya hijau ya sih. Nah, itu pestanya di sana nanti. Jadi, ya atur posisi lah. Mei kali ini lebih ke arah atur posisi. Oke, baik. Ya, nah ini gimana sampai seberapa nih PANI? Nah, ini nggak tahu. Sementara di hold dulu kalau punya pasang trailing stop aja dia di DMA 200 ya. MA 200 di 11.100 sudah jadi trailing stop hari ini. Trailing stop ke depannya. Oke. Untuk
PTR. MDKA dulu, jual dulu lah goldnya, kayaknya udah selesai partinya. Jadi kalau seandainya gold naik, ya kemungkinan goldnya kan nggak langsung turun ya pasti ya. Walaupun kayaknya sudah tercapai puncaknya, tapi kayaknya kan nggak langsung turun lah. Akan ada rebound-rebound dulu. Nah, manfaatin kalau ada rebound-rebound, buat jualan dulu. Iya, sell strength dulu lah. Karena secara fundamental MDKA laporan keuangannya juga nggak terlalu bagus ya. Walaupun dia produsen kurs, tapi laporan keuangannya juga nggak terlalu bagus. Nggak ada dividen juga. Nah, kalau saham udah nggak ada dividen, ya buat trading aja lah. Seperti saya kan, saham kalau nggak ada dividen, buat trading aja lah. Capek, ntar dari capek ya. sendiri. Iya. Iya. Tadi apa? Petro ini bagus sih. Ntar ya, ini saya, Petro ini mesti lihat di sini nih. Petro ini 2000, dia hari ini breakdown trend channel. Ya, breakdown trend channel, break tapi lalu pullback ke 2.500. Hold dulu lah, breaknya bagus kok hari ini. Breaknya juga oke, hold dulu. Pasang stop loss di bawah 2.300. Stop lossnya di bawah 2.300. Selama di atas 23, chance dia ngikutin TPIA mungkin ya. Kalau grupnya PP kalau masih naik, mungkin dia bisa tes sekitar 2.800 sampai 3.000 ya. Resisten kuatnya baru di sana nanti. Oke. Baik, ini ada follow up questionnya untuk Excel dan ASI, Pak. ASI aspek laporan keuangan Q1-nya jelek ya, karena penjualan mobil turun, batu baranya turun. Jadi aspek laporan Q1-nya jelek, ya kalau ada naik di atas 5.000, di atas 49, salon strength dulu deh. Nanti turun beli lagi. Memang nggak mahal, tapi laporan keuangannya kurang bagus. Jadi kalau naik jual dulu, turun nanti beli lagi. Ini enak nih, salah satu saham dividen stock nih. Setiap naik dia pasti turun, setiap turun dia pasti naik lagi. Nah, ini enak. Oke. Ini kan mondar mandir. Kalau sampai bawah murah-murah banget, tinggal beli naik jual lagi. Gitu aja sih. Excel ini saya boleh bilang ini sama, makin tidak jelas aja nih corporate action-nya gimana. Saya tidak bisa analisa, jujur aja. Saya udah tempo hari Pak Adrian tanya, enaknya gimana? Saya nggak tahu nih, maunya buyback-nya di harga berapa juga nggak jelas, valuasi juga nggak murah. Terus terang saya nyerah, kalau based on technical sih sudah salon strength ya. Salon strength, oke. Ya. Pak, tanya ada buyback atau enggak ini? Saya nggak tahu ada buyback atau enggak, karena dari merger-nya ada buyback atau enggak. Kalau nggak ada buyback, terus terang berat ya, untuk balik naiknya. Terus ada masalah hukum juga ya. Smart Friend-nya ada masalah hukum, ada gugatan, saya nggak ngerti. Nah, kalau sampai gini saya cenderung avoid dulu ya. Kemarin setelah yang saham Friend itu masuk ke Excel, kayaknya banyak yang jualan, makin berat ya. Iya, iya makin berat ya. Iya, karena itu saya nggak tahu jadi tender offer atau enggak, saya juga nggak ngerti nih aturannya bagaimana. Baik. Ya, tadi ada bilang nih anak usaha TPIA kemungkinan Juni di IPO. Nah, itu menarik nih, bulan Juni ya. Nah, 2 bulan lah TPIA lah. Iya. Ada yang bertanya, BRPT, Pak. Barito, ini anak tirinya Pak Prayogo ya. Udah kena target hari ini sih ya. Sama anak tiri nih. Sama anak tiri yang lain pesta terus, dia gagal pesta terus. Salon strength sih kalau Pak dia. Salon strength ya? Salon strength lah. Carilah. Kalau emang masih kans dengan sahamnya Pak PP ya, cari yang lain ya, yang uptrend lah. Kayak TPIA, brand gitu masih mending lah daripada inilah. Switching aja lah. Baik. Ya. Dia Lucky Me tadi ada follow up question, TPIA tadi ini sudah reversal Pak, tapi nggak ada inflow juga. Iya, makanya itu. Pelan-pelan, makanya saya tidak nyarankan beli, hold aja kalau ada. Inflow ada lah. TPIA boleh dibilang ada inflow, tapi bukan asing mungkin ya. Mungkin perusahaannya sendiri mungkin ya, tapi secara teknikal dia mulai masih berusaha untuk uptrend, masih di bawah 200, hold dulu kalau masuk ke Google Pack. Oke. Ini ternyata yang tadi John itu si English pakai IG akunnya. Oke. Ada yang bertanya dari Doni, BBKP bagaimana Pak? Sudah mulai ada pergerakan katanya. BBKP, nah ini saya tadi juga ada tanya, BBKP masih belum ya, laporan keuangannya masih belum menarik, ada pergerakan dan masih di harga 51 kalau nggak salah hari ini ya. Open, high, low, close-nya di 55 ya. Lebih ke arah tradingnya, tapi karena dekat 50 saya kurang suka sih kalau sampai dekat 50. Kenapa saya nggak suka? Nanti satu tick itu 2%. Satu tick 2%, nah kita mau masuk berapa dengan risiko satu tick 2%, kita kalau
mau stop loss atau trailing stop itu minimal 4%. Terlalu gede buat saya, jadi kurang menarik sih dari itu ini. Ya, Dari memang secara ya. technical oke, dia baru break 50, tapi secara fraksi kurang menarik. Ya karena itu, 1 tik 2% itu terlalu mahal buat saya ya. 1 tik 2% itu mahal, kita nggak tahu seandainya kita salah posisi, begitu cut loss sudah 5-6%. Sudah cut loss 2 tik 4%. Cukup sakit ya. Jadi sayangnya kalau saham di bawah 70 sih saya, kalau nggak yakin banget, saya cenderung menghindar dengan alasan itu. Belum lagi kalau 50-nya di sebelah kanan. Tunggu FCL lagi, tambah ruwet nanti. FCL lagi. Udah. Ya. Tambah ruwet lagi nanti, udahlah. Oke. Jadi untuk masuk jangan, kalau mau ya trading pendek aja lah. Tapi untuk serius, karena persentase tadi jadi kurang menarik. Oke. Ini tadi ada Pak bersama Okto tadi bilang terima kasih Pak. Ini ada yang bertanya tentang saham CPO Pak. Bagaimana Pak pendapatnya? CPO, saham CPO ini rata-rata cashnya bagus. Tapi harga CPO ini, harga CPO-nya kurang bagus. Tahun lalu itu kan, akhir tahun lalu itu sempat sampai 6.000 ya, 6.000 dan masih turun CPO-nya. Walaupun ketahan di support 4.000, tapi overall earning-nya kurang bagus nih, bakal kurang bagus di Q1 karena harga CPO-nya turun cukup lumayan ya, dari 6.000 jadi 6.000, 5.000, sekarang sisa 4.000. Ke depannya ini komoditas mau gimana kita juga nggak tahu ya. Tapi short term, nah ini, jadi secara earning nggak bagus, secara short term rata-rata saham CPO mulai rebound. Boleh dibilang saham CPO mulai rebound ya hari ini ya. Saham CPO mulai rebound dan CPO-nya naik, kemungkinan besok masih akan naik. Ya manfaatin lah buat calon strength, mungkin kalau TAPG mungkin bisa sampai 900 sampai 1000 ya. LSIP 1100 ya, 1100 mungkin masih bisa naik lagi sampai 1250. Nah, saya sih trading plan saya ini di catatan saya ada BOW LSIP nih buat besok nih. Jadi kalau seandainya LSIP turun, saya akan BOW. Alasannya kenapa? Biasanya ada candle dia cenderung sideways dulu sambil dilihat. Tapi saya juga nggak mau terlalu expect terlalu tinggi karena yaitu komoditasnya kurang bagus. Oke. Jadi masih bisa naik karena cashnya rata-rata gede-gede. Cashnya besar-besar, dividennya besar-besar, cukup oke lah. Kalau ada turun-turun cukup boleh beli lah, cukup oke. Tapi kalau naik jangan terlalu dikejar gitu aja. Baik, ini kita sudah sedikit overtime. Mungkin satu pertanyaan terakhir boleh Pak ya? Oh iya, oke. Nggak kerasa nih. Kalau udah ngomong saham. MBMA ini grupnya MDKA ya. Saya angkat tangan nih juga. Angkat tangan juga. Pakai technical aja ya. Karena secara valuasi sudah tidak masuk nih. Secara valuasi di mata saya tidak masuk ya, terlalu minus gitu loh. LK-nya minus. Kalau punya di harga bawah, coba di hold aja. Mumpung pasarnya lagi bagus. Stop loss-nya taruh di bawah 300. Kalau di bawah 300 out dulu. Coba trailing stop, siapa tahu bisa sampai ke Fibo 38% ya. Antara 422 atau kalau MA 200, 480. Coba aja, siapa tahu bisa ya. Kalau marketnya masih mendukung ya, dengan catatan ISG-nya masih mendukung, mungkin dia bisa rally sampai antara 422 sampai 480. Tapi kalau suruh nambah, saya agak khawatir, jujur aja. Karena valuasinya kurang menarik. Oke. Baik. Oke, masih ada pertanyaan, tapi bagi yang belum terjawab pertanyaannya, mungkin besok bisa join di Morning Juice lagi pada pukul 8.15 sampai dengan pukul 8.45 untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ini sebelum kita tutup, Pak Halim ada mau info sesuatu Pak ya? Iya, nanti ini, tanggal 17 Mei saya akan ke Malang. Mungkin yang di Malang bisa daftar ya. Kita akan ngomong-ngomong lagi tentang set limit dan perubahan yang terjadi nih. Perubahan yang terjadi setelah dari hari ini ya, 3 minggu lagi ya. Kira-kira ISG-nya bullish atau mulai sideways, kira-kira sektor apa? Nah, ini kalau ini kan cenderung sektornya ngasal ya, semua ada saham naik, salah-salah dikit ya udahlah toh baru mulai ya. Mulai naik ya, tapi nanti mungkin mulai sektornya mulai kelihatan lah kira-kira yang winningnya mana. Sekarang masih belum. Masih belum ya. Oke, baik. Oke, kalau gitu terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung pada malam hari ini, dan juga terima kasih tentunya juga untuk Pak Halim yang sudah memberikan insight, dan terima kasih juga untuk bincang-bincang pada malam hari ini. Oke, kalau gitu sampai jumpa di kesempatan yang lainnya ya. Selamat malam semuanya dan salam cuan buat semuanya ya.
Sampai Oke, jumpa. selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa Pak Raymond. Sampai jumpa Pak Alim.